Assalamualaikum Sobat Football United. Pak Brand Bumo masih menjadi topik yang paling panas menurut gue bagi fans Manchester United, Sobat Football United juga ya, termasuk gue. Dan ada informasi-informasi update terkait dengan Brand Bumo ini dari beberapa sumber, dan nanti ada satu topik juga yang akan gue bahas di video ini. Sebelumnya gue ingin ke Standard Sport dulu. Dikabarkan bahwa Brand Bumo ini semakin frustrasi ya dengan Manchester United untuk tawaran ketiga. Brentford dikabarkan menginginkan biaya melewati 63 juta pounds, dan ya situasi dengan Noni Madueke dan juga transfer Anthony Elanga ini membuat Brentford juga semakin bersemangat dalam tanda kutip untuk menaikkan harga dari Brand Bumo. Dan mereka pun juga percaya ya bahwa harga dari Brand Bumo ini yang diminta oleh Brentford ini harga yang fair dan bahkan bisa disebut lebih rendah dari valuasi pasar. Dari Darmeset dari Sky Sports mengatakan bahwa Manchester United ini tidak jauh dari keseluruhan angka yang diminta oleh Brentford, yaitu adalah 65 juta pounds. Dan kubu dari Manchester United ini masih terus berharap ya kesepakatan bisa diraih sebelum mereka harus berangkat ke tour di Amerika Serikat. Nah, yang menarik ya bahwa sebenarnya di pekan ini Brentford atau pemain Brentford ini harusnya sudah melakoni latihan pertama. Bahkan sudah harus laporan ya kepada klub, artinya sudah harus kembali mempersiapkan untuk pre-season. Tapi tidak demikian dengan Brand Bumo. Gue sudah cek sosial medianya, Sobat Football nanti juga bisa cek ya sosial medianya, dan ini merupakan tanda-tanda yang menarik bagaimana Brand Bumo tidak kembali ke Brentford saat ini untuk melakoni latihan persiapan pre-season, tapi dia ya sedang menjalani latihan secara individu. Kabarnya yang gue dapatkan dari sumber lainnya menyebutkan Brentford ini memberikan waktu sepekan bagi Brand Bumo untuk nantinya akan kembali ke Brentford. Jadi sekitar ada sepekan diberikan waktu untuk terlambat, kurang lebih seperti itu. Karena pihak Brentford juga tahu nih sedang ada situasi negosiasi yang bisa sangat menentukan masa depan dari Brand Bumo. Nah, apakah Brentford dan juga Manchester United akan menyelesaikan dalam pekan ini? Harapannya seperti itu ya, tapi belum ada tanda-tanda yang jelas, gue pikir seperti itu, terkait dengan keadaan bahwa apakah ini akan lebih cepat lagi proses negosiasinya. Tapi menurut gue ada satu kabar ini yang bisa jadi menentukan kecepatan ya dari proses negosiasi ini. Dikabarkan oleh Jakobsband bahwa Spurs saat ini meminati Yohan Wissa, dan ini dipicu oleh Thomas Frank ya, pelatih baru dari Tottenham Hotspur yang sebelumnya di Brentford. Brentford tidak ingin kehilangan Wissa dan juga Mbeumo di jendela transfer yang sama. Dari Leal Thomas dari Sky Sport mengatakan bahwa Brentford akan mendengarkan tawaran untuk Wissa dan juga Mbeumo, tapi sulit bagi Brentford untuk menjual keduanya di jendela transfer kali ini. Segala kesepakatan terkait dengan Wissa ini akan membuat pergerakan Mbeumo ke Manchester United semakin berkembang sulitnya ya. Oke, dari Tabutos ini juga ada mengabarkan bahwa Tottenham Hotspur telah diinformasikan bahwa mereka harus membayar setidaknya 50 juta pounds untuk mendatangkan Yohan Wissa. Ketertarikan Spurs terhadap Wissa ini bisa membuat pengejaran Manchester United untuk Brand Bumo ini menjadi sulit. Manchester United saat ini sedang bersiap ya untuk meluncurkan tawaran ketiga untuk Brand Bumo, di mana Brentford ingin lebih dari 62,5 juta pounds di tawaran ketiga yang sebelumnya ini ditolak ya angka tersebut.
Namun demikian, Brentford ini tidak ingin kehilangan kedua pemain ya, Wissa dan juga Mbeumo di musim panas kali ini. Manchester United bisa saja ya kehilangan incarannya kalau Tottenham Hotspur bisa memenuhi valuasi Brentford untuk Yoane Wissa. Artinya ya Tottenham Hotspur mendapatkan Wissa dari Brentford. Nah, bagaimana situasi ini? Ini yang menurut gue bisa jadi akan dan seharusnya ya mempercepat situasi negosiasi. Apakah minat dari Tottenham Hotspur itu serius terhadap Yoane Wissa? Itu semua tergantung dari tawaran yang diajukan. Dan di sisi lain, apakah misalnya Yoane Wissa tawarannya ini diterima oleh Brentford ya, tawaran dari Tottenham Hotspur, maka peluang bagi Manchester United untuk mendatangkan Mbeumo ya, ini akan habis ataupun tertutup. Buat gue sih enggak ya, karena begini, walaupun tadi disampaikan di media nampaknya akan menjadi sulit atau seperti apa tadi, tapi tidak ada yang mengatakan bahwa misalnya Yoane Wissa ini pindah, maka Brentford akan menghentikan negosiasi dengan Manchester United. Tidak ada kabar seperti itu. Karena begini, gue menilai bahwa Brentford ini sebagai klub ya, mereka ini klub apa ya katakan ya, klub produsen gitu loh. Mereka juga artinya produsen begini, mereka klub yang butuh pemasukan banget ya. Jadi mereka menghasilkan pemain, apakah pemain itu dari akademinya atau mereka beli pemain dari klub lain dengan harga murah, lalu mereka kembangkan pemain tersebut, lalu mereka jual dengan angka lebih tinggi. Brentford adalah klub seperti itu menurut gue. Bahwasannya mereka tentu saja juga ingin mendapatkan prestasi. Prestasinya ini kan lebih ke yang kalau menurut gue ya, stay di Premier League, tetap bertahan di Premier League. Dan ini sudah dilakukan selama beberapa musim terakhir. Artinya mereka tidak terlalu terlalu keras-keras banget gitu dalam menahan pemain. Kalau seandainya ada harga cocok, mereka akan lepas. Dan menurut gue, seandainya Yoane Wissa ditebus dengan harga yang sesuai ya oleh Tottenham Hotspur, Mbeumo tetap ada peluang ke Manchester United. Kalau sekali lagi Manchester United menemui atau bisa meraih valuasi yang diinginkan oleh Brentford. Katakanlah Yoane Wissa tadi misalnya berapa? 50 juta pounds. Lalu Mbeumo 65 juta pounds. Dua pemain ini menghasilkan valuasi atau pemasukan bagi Brentford senilai berapa? Lebih dari 100 juta pounds. Ini kan angka yang fantastis bagi klub seukuran Brentford. Sehingga menurut gue bisa saja Brentford kehilangan dua pemain ini. Jangan lupa Brentford ini juga memiliki staf kepelatihan yang baru. Di mana bukan tidak mungkin staf kepelatihan yang baru, mereka juga punya rencana baru, mereka juga punya pemain-pemain yang sudah dianalisa sebelumnya ya, dan lain-lain. Sehingga tentu saja berat bagi Brentford untuk kehilangan dua pemain yang paling penting, katakanlah seperti itu ya, di jela transfer yang bersamaan. Tapi bukan berarti terus ya mereka akan selesai di Premier League kalau dua pemain itu cabut. Enggak sih menurut gue, tetap saja ada kemungkinan. Hanya saja ya, ada kemungkinan lain juga, yaitu kalau seandainya Yoane Wissa ini cabut ke Tottenham Hotspur, tadi kemungkinan pertama seperti itu ya. Kemungkinan kedua adalah bisa jadi Brentford akan menaikkan lagi nih valuasi untuk Mbeumo. Tujuannya adalah ya mereka juga butuh pemasukan lagi untuk bisa bergerak di bursa transfer ya kan. Ini bisa saja terjadi menurut gue. Walaupun dari apa yang sudah terjadi di Manchester United dan juga Brentford ya, artinya negosiasi, ada tawaran pertama, tawaran kedua, kecil sih kemungkinan menurut gue ya, dengan cabutnya Wissa misalnya sekali lagi, maka Manchester United ini akan mendapatkan harga baru dari Brentford. Menurut gue tidak. Menurut gue justru dari awal sebenarnya Brentford sudah jelas posisinya. Mereka ingin mendapatkan minimal ya apa yang Wolverhampton dapatkan dari Cunha berupa cash 62,5 juta pounds ya, berupa cash. Manchester United di tawaran pertama dan juga tawaran kedua yang sebenarnya valuasinya di 62,5 juta pounds, tapi kan tidak secara cash, tidak secara uang, tapi secara total paket, artinya ada add-ons, dan ini yang tidak dikehendaki oleh Brentford. Maksud gue, kalau seandainya Manchester United memberi tawaran ke Brentford ya,
62,5 juta pounds, katakanlah seperti itu, ditambah add-ons. Nah, peluangnya untuk diterima lebih besar sih. Tapi ya ini kabar yang menarik ya, bahwa ada ketertarikan dari Tottenham Hotspur terhadap pemain Brentford, dan ini bukan yang pertama ya kan, karena sebelumnya Tottenham Hotspur juga dikabarkan berminat untuk mendatangkan Mbeumo, tapi mereka tahu bagaimana posisi Mbeumo, jelas mengatakan bahwa dia hanya ingin ke Manchester United, dan sekarang mereka membidik Yoane Wissa. Di sisi lain juga, kalau seandainya balik lagi Brentford melepas Yoane Wissa ke Tottenham Hotspur, Mbeumo harus diingat juga, Mbeumo sudah declare kan, sudah mengatakan secara terbuka dia walaupun dengan embel-embel kalau seandainya cabut dari Brentford inginnya ke Manchester United. Dari situ sebenarnya sudah bisa dilihat bahwa sang pemain ini sudah memiliki visi gitu ya, rencana musim depan dia inginnya di mana. Dan kalau ini tidak terpenuhi, ya sebagai pemain profesional dia akan kembali ke Brentford, tapi ada situasi mungkin motivasinya tidak lagi sama dan lain-lain, ini bisa saja terjadi. Dan Brentford sebenarnya juga sudah bersiap nih untuk melepas ya kan, dengan memberikan tenggat waktu sepekan, dibiarkan terlambat bahkan ya, tanpa alasan yang sebenarnya yang misalnya apakah sang pemain itu cedera, apakah sang pemain itu memperkuat tim nasionalnya, apakah ada situasi lain, tidak ada kan. Murni karena memang Brentford tahu saat ini sedang bernegosiasi dengan Manchester United, dan kepastian ini masih dinantikan. Jadi menurut gue secara ringan amatiran masih optimis ya. Bisa jadi gue salah, misalnya nanti pada akhirnya bisa jadi memang Mbeumo tidak kemana-mana, Manchester United harus mencari alternatif lain, itu bisa juga. Tapi itu kalau gue salah ya, dan itu bisa saja terjadi. Tapi balik lagi nih, gue masih optimis sih. Mbeumo bisa datang. Tadi disebutkan bahwa Manchester United berharap sebelum tur Amerika. Gue secara pribadi gue berharap sebenarnya sebelum mulai preseason. Dan nampaknya ini sudah bukan nampaknya lagi, sudah tembus ya kan, karena preseason sudah mulai Senin kemarin, walaupun belum komplit nih pemain Manchester United yang ikut. Target antara selanjutnya adalah 19 Juli sebelum mulai ke Swedia ya, menghadapi Leeds United. Dan tadi disebutkan bahwa akhir Juli ketika Manchester United ini bertolak ke Amerika Serikat ya kan, untuk melakukan tour, diharapkan pada saat itu squad sudah ada Bryan Mbeumo-nya. Secara keseluruhan balik lagi gue masih optimis ya. Tapi bagaimana menurut buat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.